Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam olahraga. Ya, kali ini kita akan mereaction video dari channel Kick of Football. Alhamdulillah lengkap. Martin Paes dikawal fans timnas. Pemain Abdurrahman dibuat merinding. Tiba di Bahrain, lihat reaksi menakjubkan pemain abroad skuad Garuda saat disambut supporter timnas Indonesia usai ketibaan mereka di Bandara Bahrain. Sintayong sampai katakan hal ini untuk memberikan garansi ke Mesilgers dan Eliano jelang laga kontra Bahrain dan juga Cina. PSSI siapkan pesawat charter untuk skuad Garuda. Sintayong sampai katakan hal mengejutkan ini ke Erick Thohir serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kick of Football. Timnas Indonesia akan dijamu timnas Bahrain dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Sintayong menyongsong laga ke-50 bersama skuad Garuda. Sejak menangani Indonesia pada tahun 2020, Sintayong sudah memimpin timnas senior sebanyak 49 kali. Hasilnya Indonesia di bawah Sintayong menang dengan 24 kali, imbang 12 kali, dan kalah 13 kali. Dalam dua pertandingan terakhir di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga, Sintayong tidak mampu membawa Indonesia meraih kemenangan. Tim Merah Putih memetik dua hasil imbang saat melawan Australia dan juga Arab Saudi. Dalam 49 pertandingan bersama Sintayong, Indonesia mencatatkan sebanyak 97 gol dan kebobolan 62 kali. Kemenangan terbesar Sintayong bersama Indonesia didapat saat melawan Brunei Darussalam dan juga Nepal dengan skor 7 gol tanpa balas. Pelatih timnas Indonesia Sintayong berterima kasih kepada PSSI yang membantu skuad Garuda dalam menyediakan pesawat charter untuk dua laga away kontra Bahrain dan juga Cina. Dua laga tandang timnas Indonesia tersebut merupakan lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dua laga away itu tentunya akan menjadi tantangan berat bagi Marcelino Ferdinand dan kolega. Hal itu dikarenakan antara Bahrain dengan Cina memiliki jarak tempuh yang sangat jauh dan bakal memakan waktu sangat panjang untuk perjalanan. Kendati begitu, Sintayong enggan mencari alasan untuk mengeluh terkait kondisi yang akan dialami timnas Indonesia. Sintayong mengatakan jika situasi timnas Indonesia yang harus melakoni dua laga away dengan jarak tempuh berjauhan itu juga dialami oleh beberapa tim lain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Memang menjadi kesulitan bagi saya, tetapi bukan kita timnas Indonesia saja, tetapi semua negara sama situasinya. Jadi saya mau protes pun tentu tidak bisa, kata Sintayong. Demi mengakali dan mempermudah pasukan Garuda, PSSI langsung mencari akal dengan tidak menggunakan pesawat komersial seperti biasanya. PSSI diketahui telah menyediakan pesawat charter untuk menunjang perjalanan para pemain timnas Indonesia. Mendapatkan dukungan tersebut, Sintayong pun mengucapkan rasa terima kasihnya kepada PSSI, khususnya Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Bahkan pelatih asal Korea Selatan itu menyebut jika dukungan yang dilakukan akan membuat sistem sepak bola Indonesia menjadi lebih baik. Tetapi walaupun situasi seperti itu, PSSI dan Pak Erick Thohir membantu agar bisa naik pesawat charter dari Bahrain ke Cina. Mungkin hal-hal seperti ini akan membuat sistem sepak bola semakin menjadi lebih baik, kata Sintayong. Sejumlah pemain timnas Indonesia abroad terpantau sudah berangkat ke Bahrain, seperti Tom Haye, Ivar Jenner, Martin Paes, Mesilgers, Eliano Renders, hingga Marcelino Ferdinand. Skuad Garuda akan melanjutkan perjuangannya dalam lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia lebih dulu akan diuji oleh timnas Bahrain di Bahrain National Stadium pada tanggal 10 Oktober mendatang. Sementara itu untuk sejumlah pemain abroad akan terbang menyusul setelah membela klubnya masing-masing.
Melihat dari unggahan akun fanbase Timnas Indonesia, @football Indonesia, Tom Haye dan Ivar Jenner berangkat bersama dari Belanda. Mereka terlihat membawa koper saat berfoto bersama dengan salah seorang warga Indonesia di bandara. Sementara itu, Sandy Walsh melakukan foto selfie saat berada di salah satu bandara di Brussels, Belgia, sebelum terbang ke Bahrain. Beberapa saat sebelumnya, Sandy Walsh bermain di menit ke-65 saat Kevin McLean menjamu OH Leuven dalam lanjutan Liga Belgia. Di tempat yang berbeda, Marcelino Ferdinand kedapatan bertemu dengan bintang Liverpool, yakni Luis Diaz di bandara sebelum terbang ke Bahrain. Setelah mereka, sejumlah pemain abroad timnas Indonesia lainnya akan menyusul terbang ke Bahrain. Kedatangan para pemain abroad semacam Messilgers, Martin Paes, hingga Eleanor Renders akan menjodot perhatian supporter Garuda yang berada di Bahrain saat ini. Bukan rahasia umum lagi, sorak-sorai penyambutan pemain kecintaan mereka akan digaungkan sejak ketibaan mereka di negara Bahrain. Ini tentu menjadi motivasi lebih untuk skuad Garuda, mengingat support semacam ini akan sangat dibutuhkan untuk menambah semangat motivasi pemain dalam menyongsong dua laga penting di bulan Oktober ini. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, menyebut PSSI akan memberikan jaminan keamanan Timnas Indonesia saat berada di Bahrain ketika peperangan sedang memanas di Timur Tengah. Pasalnya, situasi kawasan Timur Tengah sedang memanas setelah eskalasi konflik yang melibatkan Palestina, Israel, Lebanon, dan juga Iran meningkat. Seperti yang diketahui, Bahrain sendiri memiliki jarak yang cukup dekat dengan Iran sehingga menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan para pemain Timnas Indonesia. Sumarji selaku Ketua BTN sekaligus manajer Timnas Indonesia mengatakan, jika PSSI sudah berkoordinasi dengan pihak KBRI di Bahrain untuk memberikan keamanan ketat bagi Timnas Indonesia. Tidak hanya itu, Sumarji juga mengatakan bahwa pihak KBRI Bahrain akan memberikan laporan secara berkala terkait situasi yang terjadi di negara Bahrain. Dia pun memastikan pelayanan maupun keamanan akan dijamin oleh PSSI dan KBRI Bahrain selama Timnas Indonesia berada di sana. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong akan memberikan jaminan untuk Messilgers dan Eliano usai bergabung dengan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Seperti diketahui, keduanya juga masuk dalam jajaran 27 pemain yang dipanggil Sintayong untuk melakoni dua laga away di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sintayong menyebut jika Messilgers dan Eliano memiliki kualitas yang bagus sebagai amunisi tambahan Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu pun tidak ragu untuk langsung memanggil pemain FC20 dan PZ Zoli tersebut ke skuad Garuda, meski baru resmi menjadi warga negara Indonesia. Sintayong pun menjamin bakal memanfaatkan kualitas Messilgers dan Eliano sebaik mungkin dalam dua laga tersebut. Hal itu dilakukan dengan harapan Timnas Indonesia bisa meraih poin saat menghadapi Bahrain dan juga Cina, karena mereka pemain bagus. Dan akhirnya kita pilih masuk ke skuad Timnas Indonesia. Kami akan memanfaatkan mereka dengan baik nanti, kata Sintayong. Saat ditemui sesaat pemberangkatan ke Bahrain, pelatih berusia 53 tahun itu pun mengaku jika Timnas Indonesia sudah memiliki persiapan yang baik. Kendati begitu, Sintayong menyebut masih harus melihat terlebih dahulu terkait kondisi anak asuhannya. Popularitasnya semakin melesat. Justin Hubner berkelakar dan menyebut banyak pemain Wolverhampton yang tertarik ingin membela Timnas Indonesia. Hal ini dikatakannya di sebuah sesi wawancara. Seperti diketahui, popularitas Timnas Indonesia semakin melesat, begitu juga dengan para pemainnya. Salah satunya adalah Justin Hubner. Meskipun dia belum tampil sekalipun di tim utama Wolverhampton, pengikutnya di media sosial terus bertambah. Terpantau Justin Hubner memiliki 2,7 juta followers. Sebelum menjadi warga negara Indonesia, Justin Hubner hanya memiliki sekitar 5.000 follower. Oleh karena itu, Justin Hubner berkelakar jika ada banyak pemain di Wolverhampton yang tertarik ingin membela Timnas Indonesia karena fenomena tersebut. Melihat popularitas tersebut, Justin Hubner mengatakan teman-temannya di Wolverhampton ikut senang. Meskipun demikian, dia menegaskan popularitas bukanlah yang terpenting, tetapi yang terpenting adalah bisa memperkuat timnas sebuah negara. Dan itulah beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar Timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football. Ya, itulah tadi video dari channel Kickoff Football. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jika sudah subscribe, saya doakan dipanjangkan umurnya dan diberi kesehatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Dapat kabar bahwa Justin Hubner dan Martin Paes cedera, tapi alhamdulillah
semuanya dibawa ke Bahrain, dan dengan kabar Martin Paes cuma cedera ringan dan bisa memperkuat timnas Indonesia melawan Bahrain. Setelah melawan Bahrain, timnas Indonesia langsung terbang ke Cina dengan pesawat charter karena timnas Cina memiliki kandang yang sangat jauh, yaitu Shandong Stadium di kota Shandong. Alhamdulillah, kabar baiknya Max Hilger dan Iliano Reinder bisa bermain melawan Bahrain serta Cina. Mudah-mudahan timnas Indonesia, tim kebanggaan kita, mendapatkan hasil positif. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, sampai jumpa di video berikutnya.